Halo, selamat datang pecinta horor. Kembali lagi bersama saya Rein di sini untuk membahas hal-hal mistis dan gaib yang ada di dunia melalui buku hitam. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan kebudayaan ini ternyata juga menyimpan banyak misteri. Percaya atau tidak, berdasarkan cerita turun-temurun dari masyarakat Sulawesi Selatan, dijelaskan terdapat beberapa jenis makhluk gaib jadi-jadian. Salah satunya adalah parakang. Menurut kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan, parakang awalnya adalah manusia biasa. Manusia tersebut diceritakan menempuh ilmu hitam tertentu untuk pesugihan dan sejenisnya. Sayangnya, di tengah-tengah ritual mereka gagal dan tak sanggup menjalankan semua ritual. Karena itulah, manusia yang dengan ilmu hitam tidak sempurna ini akhirnya berubah menjadi makhluk jadi-jadian. Dalam keadaan normal, wujud parakang tidak lain seperti manusia biasa. Tapi, saat parakang beraksi, matanya terlihat menyeramkan. Dengan bola mata merah menyala, lidah cukup panjang yang kadang dijulurkan keluar, kulitnya keras dan tebal, dan kukunya yang hitam memanjang. Tak seperti makhluk lain yang berubah wujud di malam hari, parakang justru tak mengenal waktu perubahan, bisa itu siang atau malam hari. Bahkan, dimanapun mereka berada, parakang bisa berubah wujud sesuai keinginan sang pemilik ilmu. Parakang bisa merubah wujudnya seperti hewan, tumbuhan, atau benda apa saja. Tapi, walaupun bisa berubah wujud menjadi hewan atau benda apa saja, parakang tetaplah makhluk yang tidak sempurna. Karena jelmaan mereka memiliki perbedaan yang sangat mencolok sehingga dengan mudah diketahui oleh orang lain. Hasil jelmaannya pasti berbeda dengan wujud asli yang ditiru. Selain berubah wujud menjadi hewan, parakang juga bisa menjelma sebagai tumbuhan atau benda-benda di sekitar kita. Misalnya, jika menjelma menjadi pohon pisang, maka pohon pisang tersebut hanya akan berdaun 2, tidak bercucuk, dan daun tidak melebihi 3 helai. Maka bisa jadi itu sebenarnya adalah jelmaan parakang. Konon katanya, jika pohon pisang tersebut ditebang salah satu daunnya, maka biasanya tiba-tiba akan ada orang yang sakit atau orang tersebut kehilangan salah satu helai daun telinganya. Berdasarkan kisah turun-temurun yang diceritakan, parakang biasanya mengincar mereka yang berada di ambang kematian. Tujuannya untuk menghisap organ dalam seperti usus, hati,
dan lain sebagainya. Anak-anak dan orang tua yang dalam kondisi sekarat konon akan didatangi oleh para kang. Selain itu, ibu hamil yang terdapat janin dalam perutnya juga akan menjadi makanan segar bagi para kang. Aku manusia begini, jahat. Biar kami melahirkan ini kedua anakku. Maka dari itu, biasanya ibu hamil dan orang yang sedang sakit harus dijaga ketat. Dan ibu hamil juga sering dianjurkan untuk membawa peniti agar terhindar dari para kang. Selain itu, untuk wanita yang sedang haid juga tidak boleh sembarangan mencuci darahnya. Meskipun terkenal sebagai makhluk yang menyeramkan, para kang ternyata juga memiliki banyak kekurangan. Konon katanya, para kang bisa menghilang jika hanya dipukul sebanyak 1 kali. Sebaliknya, jika memukul lebih dari 1 kali, maka tidak akan ada pengaruh apapun. Maka dari itu, cukup pukul 1 kali, maka jasad mereka akan terluka atau bisa jadi meninggal. Orang pedalaman Sulawesi Selatan biasanya sudah paham jika tiba-tiba ada yang meninggal di lingkungannya tanpa sakit, bisa jadi mereka adalah para kang yang terkena pukulan tunggal. Karena dalam praktiknya, para kang hanya jiwanya yang berkeliling mencari mangsa, tapi jasadnya ditinggal sendiri di rumah. Para kang akan sangat menderita saat diambang kematian. Yang paling tragis adalah ilmu para kang harus diturunkan pada keturunan mereka. Biasanya, keluarga dari para kang tersebut akan merasa sangat iba, sehingga akhirnya mau berkorban menjadi para kang baru. Dan setelah menerima wasiat itu, maka para kang yang sekarat bisa langsung meninggalkan tubuhnya. Hingga saat ini, keberadaan para kang masih sangat dipercayai di Sulawesi Selatan. Karena saat akan meninggal, para kang harus menurunkan ilmunya pada seseorang. Hal inilah yang menyebabkan para kang secara turun-temurun tidak akan pernah hilang. Maka dari itulah, sampai saat ini para kang masih dipercaya oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Cocok itu lah bilang nenekku. Apa lu minta ya? Itu para kang manusia jadi-jadian. Bisa jadi. Bisa jadi bangsa. Itu dia informasi buku hitam kali ini. Gimana? Apakah kalian sudah tahu seperti apa itu para kang? Apakah kalian punya pengalaman atau cerita tentang para kang ini? Jika ada, bisa kalian ceritakan dan tulis pada kolom komentar di video ini. Dan jangan lupa juga selalu support terus channel Buku Hitam dengan cara subscribe dan like. Terima kasih.